Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan pembahasan dan pengkajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karya besar dari Imam Ibnu Rushd. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah niat dan juga tentang masalah membasuh telapak tangan ketika hendak berwudu. Maka masalah yang ketiga dari tata cara berwudu adalah yang berkaitan dengan madmadati wal istinsyak, yaitu berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu. Nah, al-mas'alatu salisah minal arkani ikhtalafu fil madmadati wal istinsyaki fil wudu'i ala salasati aqwal. Masalah yang ketiga dari rukun yang ikhtilaf, yang para ulama ikhtilaf berbeda pendapat, adalah dalam masalah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dalam berwudu atau ketika berwudu. Dan ini terbagi kepada 3 pendapat. Yang pertama adalah innahuma sunnatani fil wudu'i wa huwa qaulu Malikin wa Syafi'in wa Abi Hanifah. Ucapan yang pertama atau pendapat yang pertama mengatakan bahwa keduanya itu, al-madmadah wal istinsyak, berkumur-kumur dan beristinsyak, menghirup sebagian air ke hidung, adalah sunnah wudu. Inilah pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abi Hanifah. Yang kedua adalah innahuma fardun fihi wa bihi qala Ibnu Abi Laila wa jamaah min ashabi Dawud. Yang kedua adalah yang berpendapat bahwa keduanya adalah merupakan fardu. Jadi keduanya ini adalah fardu, ya, fardu daripada wudu itu. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abi Laila wa jamaah. Jamaah itu berarti bisa dikatakan murid-muridnya. Min ashabi Dawud, jadi dan sekelompok murid-murid dari Imam Abu Dawud, gitu kalimatnya begitu. Jadi pendapat Abi Laila dan pengikut murid Daud, kalimatnya gitu. Jadi pendapat Abu Laila dan pengikut murid Daud. Kemudian yang ketiga adalah innal istinsyaqa fardun wal madmadata sunnatun wa bihi qala Abu Thawrin wa Abu Ubaidah wa jama'atu min ahli dhahir. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa istinsyak itu adalah fardhu, artinya menghirup sebagian air ke hidung itu adalah merupakan fardhu, dan berkumur-kumur adalah sunnah. Dan dengan pendapat ini adalah pendapat dari Abu Thawrin, kemudian Abu Ubaidah, dan juga pengikut dari ahli zahir. Jadi ada 3 pendapat, sekelompok atau pengikut dari Az-Zahiri. Jadi ahli zahiri itu Az-Zahiri, Al-Zahiri kalimatnya begitu. Ya. Jadi pendapat berkaitan dengan hal ini itu ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan sunnah, ini mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah. Yang kedua mengatakan fardu. Ini adalah pendapat dari Abi Laila dan sekelompok dari murid-murid Abu Dawud. Dan yang ketiga adalah pendapat mengatakan istinsyak. Artinya menghirup sebagian air adalah fardhu, wal madmadata sunnatun, dan berkumur-kumur adalah sunnah. Ini adalah pendapat Abu Thawrin
dan Abu Ubaidah dan sekelompok dari ahli al-Zahiri. Jadi kelompok al-Zahiri mengatakan begitu. Kemudian dilanjutkan. Wasababu ikhtilafihim fi kauniha fardhan aw sunnah. Nah, dijelaskan bahwa sebab perbedaan pendapat, perbedaan mereka dalam memahami berbagai hadis yang membahas tentang hal ini. Apakah merupakan tambahan yang kontradiksi dengan ayat wudu? Jadi kalimatnya begitu. Wasababu ikhtilafihim fi kauniha fardhan aw sunnah. Sebab-sebab perbedaan pemahaman mereka di dalam menentukan fardu atau sunnah adalah ikhtilafuhum bis sunanil waridati fi dzalik. Hal hiya ziyadatun? Hal hiya ziyadatan? Taqtadi? Hal hiya ziyadatan? Taqtadi mu'aradata ayatil wudu'i aw la taqtadi dzalik. Jadi sebab perbedaan mereka adalah di dalam masalah memahami berbagai hadis yang membahas tentang hal ini. Apakah merupakan tambahan yang kontradiksi dengan ayat wudhu atau tidak? Nah, kalimat begitu. Atau tidak, la taqtadi dzalik, tidak bertentangan dengan ayat wudhu. Maka kemudian dilanjutkan, faman ra'a anna hadhihi ziyadah in humilat 'alal wujubi iqtadat mu'aradatal ayah. Dijelaskan bahwa idil maqsudu minal ayati ta'silu hadal hukmi wa tanbih. Dijelaskan bahwa ulama yang meyakini bahwa jika tambahan ini dipahami wajib, maka akan menyebabkan kontradiksi. Karena ayat tersebut menguraikan rukun wudu pula. Jadi ulama yang meyakini bahwa jika tambahan ini dipahami wajib, maka akan menyebabkan kontradiksi. Karena ayat tersebut menguraikan rukun wudu pula. Saat itu mereka mengeluarkan hukum wajib kepada sunnah. Nah, jadi ulama yang memahami bahwa tambahan hadis tadi dipahami wajib, ini akan menyebabkan kontradiksi yang berkaitan dengan hadis baik itu madmadah maupun istinsyak. Itu jika dipahami bahwa tambahan-tambahan tadi, hadis-hadis tadi adalah wajib, maka akan kontradiksi dengan ayat. Karena ayat tersebut menguraikan wudhu pula, menguraikan rukun wudhu pula. Jadi tentang ayat ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, jika hadis-hadis itu ternyata kontradiksi dengan ayat Al-Qur'an tadi, surat Al-Maidah ayat 6, maka hal ini mereka mengeluarkan hukum wajib kepada sunnah. Maka hukumnya menjadi sunnah. Kemudian dilanjutkan akhrajaha min babil wujubi ila babin nadab. Jadi mengeluarkan dari hukumnya wajib menjadi sunnah. Kemudian wa man lam yara annaha taqtadi mu'aradatan hamalaha ala dhahri. Kemudian jelaskan bahwa sementara ulama yang tidak meyakini adanya kontradiksi memahaminya secara zahiriyah saja, yaitu wajib. Jadi ulama yang dia tidak meyakini adanya kontradiksi, maka memahaminya secara zahiriyah saja, yaitu bahwa hal tersebut adalah wajib. Ya, adalah wajib. Kemudian dilanjutkan. Dan ulama yang menganggap setara antara ucapan dan perbuatan ketika memahami hal ini, mereka tidak membedakan antara berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi ulama yang menganggap setara antara ucapan dan perbuatan ketika memahami hal ini, mereka tidak membedakan antara berkumur-kumur dengan istinsyak atau menghirup sebagian air. Ya, kalimatnya begitu. Jadi
dijelaskan di dalam ayat tersebut. Jadi kalimatnya begitu. Kemudian dilanjutkan kembali. Adapun ulama yang memahami bahwa ucapan mengandung hukum wajib, sementara perbuatan mengandung hukum sunnah, mereka membedakan antara berkumur-kumur dengan istinsyak. Jadi lebih jelasnya berkumur dinukil dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara istinsyak keluar dari ucapan dan perbuatan beliau. Yaitu sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyangsur wa man istajmara falyu'tir." Kalimatnya, "Idza tawaddaa ahadukum", jika salah seorang dari kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyangsur, maka masukkanlah air ke hidungnya dan keluarkanlah. Wa man istajmara falyu'tir, dan barang siapa hendak beristijmar. Beristijmar itu bersuci dengan batu, ya, maka lakukanlah secara ganjil. Hadis ini adalah hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan juga Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah. Jadi hadis ini hadis muttafaqun alaih. Jadi itu bisa dipahami berkaitan dengan perbedaan pendapat tentang masalah berkumur-kumur dan juga tentang masalah istinsyak. Jadi ada beberapa pendapat, 3 perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan termasuk sunnah berwudu. Jadi istinsyak dan berkumur-kumur, ya, itu adalah termasuk sunnah wudu. Kemudian yang kedua berpendapat bahwa ini adalah fardu wudu. Dan yang ketiga berpendapat bahwa istinsyak itu wajib, sementara madmadah, ya, berkumur-kumur, itu hanya hukumnya adalah sunnah saja. Jadi itu 3 perbedaan pendapat yang berkaitan dengan berkumur-kumur dan juga menghirup sebagian air ke hidung. Nah, sebab perbedaan pendapat, perbedaannya adalah dalam memahami berbagai hadis tentang hal ini, apakah ini merupakan tambahan yang kontradiktif dengan ayat wudhu. Jadi hadis ini bertentangan nggak dengan ayat wudhu. Nah, ulama yang meyakini bahwa jika tambahan ini dipahami wajib, maka akan menyebabkan kontradiksi. Jadi kalau mengatakan bahwa madmadah, berkumur-kumur, dan istinsyak itulah wajib, maka akan bertentangan dengan ayat. Karena ayat tersebut sudah menguraikan tentang rukun wudhu. Ya, rukun wudhu itu yaitu membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, mengusap sebagian kepala, dan juga membasuh kaki sampai mata kaki. Maka katanya bertentangan dengan ayat karena sudah jelas tentang rukun wudhu. Nah, sementara ulama yang tidak meyakini ada kontradiksi, memahaminya secara zahir, itu wajib. Yaitu berdasarkan hadis yang tadi itu. Hadis dari diantaranya Abu Hurairah dari hadis Bukhari dari Abi Hurairah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyansur wa man istajmara falyutir. Jadi mengatakan begitu tuh. Jadi kedua-duanya wajib. Ini salah satu yang tadi yang dibacakan adalah hadis tentang masalah istinsyar. Nah, tentang berkumur-kumur ada hadis juga yang mengatakan mendekati berdasarkan zahiriahnya adalah wajib. Maka yang memahami bahwa tidak ada kontradiksi antara hadis dengan ayat, maka mengatakan ini adalah wajib. Sedangkan ulama yang menganggap setara antara ucapan dan perbuatan, ketika memahami hal ini, mereka tidak akan membedakan antara berkumur-kumur dan istisyak. Jadi kedua-duanya wajib. Tetapi ada ulama yang memahami bahwa ucapan mengandung hukum wajib, sementara perbuatan mengandung hukum sunnah, maka mereka membedakan antara berkumur dengan istinsyak. Jadi mereka menganggap bahwa berkumur itu adalah sunnah, ya, sedangkan istinsyak itu adalah merupakan wajib. Karena kenapa? Karena di sini adalah ucapan. Jadi ucapan.
Nah, ucapan Nabi, idza tawaddoa. Nah, kalimatnya begitu. Jadi Nabi mengucapkan, jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka masukkan air ke hidung dan keluarkanlah. Ada istinsyak, ada istinthar, kalimatnya begitu. Hirup, kemudian keluarkan. Nah, berdasarkan ucapan ini dia mengandung makna wajib, ya. Maka kemudian ulama yang memahami seperti ini menganggap bahwa istinsyar adalah wajib, istinsyak adalah wajib tentunya, dan berkumur-kumur adalah sunnah. Nah ini